Kita bertanya, kenapa harus ada lockdown? Kenapa harus ada isolasi? Kenapa harus ditutup akses ke satu wilayah menuju satu wilayah yang lain? Terkait dengan virus yang sedang beredar pada hari-hari ini, virus yang akarnya berada di Cina, di Wuhan tepatnya, maka sebenarnya kalau kita mengacu kepada hal ini, sebenarnya cara itu adalah cara yang sudah diajarkan dalam pandangan agama Islam. Hal itu dibuktikan pada salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza sami'tum bihi." Idza sami'tum, jika kalian mendengar, bihi dengan wabah taun, bi ardin pada satu negeri, fala taqdamu alaihi, maka kalian jangan sampai mengunjunginya. Jangan sampai kalian pergi ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin, jika terjadi pada satu bumi, wa antum biha, dan kalian ada di situ, fala takhruju firaran minhu, janganlah kalian keluar dari tempat itu. Kita melihat dari hadis ini, hadis yang pertama ini maknanya luar biasa. Artinya bagaimana? Katanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau kita mendengar, kalian mendengar pada satu negeri, di situ ternyata ada wabah taun. Kalau sekarang wabah virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona, awas, fala taqdamu alaihi, janganlah kalian berkunjung ke tempat itu. Kemudian kalau ternyata wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, jika ternyata wabah tadi berada dalam satu negeri dan kalian ada di situ, maka bagaimana? Fala takhruju firaran minhu, janganlah kalian keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka betul apa yang disampaikan oleh pemerintah kita, oleh para pejabat, juga orang-orang yang ada di MUI agar kita tidak keluar rumah. Manfaatnya berarti ada manfaat luar biasa bagi bangsa ini. Sehingga mungkin kalian ada yang suudzon, ada yang tidak terima, ada yang begini dan begitu. Ya, ini adalah sebenarnya adab kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Hadis ini nanti bisa Anda cek pada hadis riwayatnya Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunanul Kubra dan juga Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan taun, terkait dengan wabah taun. Lalu kemudian Rasulullah fa akhbaraha. Rasulullah itu memberikan informasi kepada Sayyidatuna Aisyah. Bagaimana terkait dengan wabah taun itu? Kana adaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Ternyata itu adalah adab atau siksaan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kemudian faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi kemudian wabah tadi dijadikan oleh Allah sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Justru wabah ini menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian apa maksudnya itu? Dilanjutkan dalam hadis tadi, falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabira. Tidaklah seorang hamba yang kemudian hamba ini di situ terjadi wabah ta'un, kemudian fayamkuthu fi baladihi, lalu ia tinggal menetap di negerinya sabiran, dalam keadaan sabar, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Ia juga tahu, sadar, meyakini bahwasannya tidak akan menimpa kecuali memang hal yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditulis oleh Allah, yang sudah ditakdir oleh Allah. Ternyata orang yang sedemikian, dia tetap tinggal di negerinya, kemudian dalam keadaan bersabar. Apa yang akan ia dapatkan? Illa kana lahu mithlu ajri syahidi
kecuali dia akan mendapatkan pahala sebesar pahalanya orang yang mati syahid. Jadi kepada para rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, terkait dengan wabah taun, kita tahu di Indonesia ini kantor-kantor di perguruan tinggi, khususnya di kampus, kayak kampus kita, kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga sekolah-sekolah baik madrasah ibtidaiyah, SD, SMP, kemudian MTS, SMA, dan MA, semuanya, bahkan di setiap lini, kenapa kok ada libur dan itu jumlahnya 14 hari dan ada kemungkinan ini akan menjadi memanjang. Kemudian sampai juga ada penutupan-penutupan di beberapa tempat, ada lockdown karena terkait dengan wabah yang luar biasa ini. Maka kepada kalian semuanya, jangan ini menganggap remeh, jangan menganggap enteng. Kita tetap berdoa. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman, kuatkan iman kalian dan yakini bahwasannya ini akan menimpa kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dan juga akan menimpa kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah meninggal dengan wabah ini, ya akan meninggal. Nah, tapi kalian, karena kalian yang sehat, ya ikuti apa yang sudah menjadi tradisi dari masa lalu tadi. Bagaimana? Tidak usah keluar. Kita ada di rumah saja. Kita dukung pemerintah kita dukung MUI, kita dukung orang-orang yang betul-betul sedang fokus untuk mencari obatnya. Karena dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala itu tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah Ta'ala juga menurunkan obatnya. Dan hari ini banyak dokter yang ada di dunia ini sedang mencari bagaimana menangkal virus ini. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dan memberi umur yang panjang.